Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di pintu gapura masuk situs atau makam Raden dalam Arya Wangsa Goparana. Nah, kita akan kupas siapa beliau dan apa kaitannya dengan Kabupaten Subang, sejarah apa yang beliau bawa ke Kabupaten Subang. Di sebelah saya, bersama saya lagi Kang Bejo. Kita akan kupas, oke? Ikutin terus kami. Ini kurang lebih berapa jauh Kang Bejo ke makam? Sekitar 200 meter ya. Jalan setapak teman-teman. Awalnya banyak tukang dagang, kemudian setelah itu di kiri kanan kita ini ada semacam lembah-lembah. Kalau kemudian sebelah kanan kita sawah ya, hamparan sawah. Cukup asri. Ini daerah pegunungan ya Om ya? Sambil bincang-bincang kita Om Bejo. Tempat ini memang sering dipakai ziarah ya? Ziarah religius. Ziarah religius, iya. Ikutin terus ya teman-teman seperti apa perjalanan kita kali ini. Tetap stay di Joker Victor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di lingkungan pemakaman Raden Arya Wangsa Goparana ya, bersama rekan setia saya Kang Bejo. Beliau adalah pemerhati sekaligus sejarawan di Kabupaten Subang. Untuk teman-teman ketahui, saking berpengaruhnya tokoh ini, dia juga dikukuhkan menjadi salah satu nama gedung di kota Subang. Betul ya Om ya? Gedung yang tepat Dari Praman Hakim. Iya, di Ari Pramana Hakim atau di seberang alun-alun Subang. Enggak, dari Praman Hakim. Kalau untuk gedung. Untuk gedung. Kalau Kan yang masjid itu masjid. Goparana. Ya, masjid. Nah, kalau untuk jalan Masjid Agung sekarang dirubah jadi jalan Wangsa Goparana. Wangsa Goparana. Nah, begitu. Jadi penting sekali tokoh ini. Nah, sejarah singkatnya, monggo Kang Bejo, barangkali rekan-rekan untuk menambah wawasan tentang siapakah tokoh ini. Silakan. Keberadaan Arya Wangsa Goparana itu diperkirakan berkisar dari tahun 1500-an. 1500. Pada era penyiaran Islam di Tatar Sunda yang sebelumnya dilakukan oleh Raden Kian Santang dan Sunan Gunung Jati, kemudian diteruskan oleh generasi dari Arya Wangsa Goparana. Merupakan murid utama dari Sunan Gunung Jati. Oke. Nah, itu beliau dididik, diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, juga dibina dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Administratif pemerintahan gitu. Nah, tahun 1500
itu pada saat itu Sunan Gunung Jati menaklukkan Kerajaan Talaga. Arya Wangsa Goparana ini anak dari Sunan Wanapri, Kerajaan Talaga, sekitar Tasik. Tasik. Sekitar Tasik. Nah, itu kemudian setelah penaklukan Sunan Gunung Jati, baik di Sumedang maupun di Cirebon serta Kerajaan Talaga dan juga Galuh, kemudian memberikan amanat kepada Arya Wangsa Goparana untuk mensiarkan Islam di wilayah Subang ke selatan Jawa Barat. Berangkatlah Sang Arya itu ke daerah yang disebut dulu itu Sagala-Herang ini disebutnya Dayakolot. Oke, Dayakolot. Kenapa ditempatkannya di sini? Karena ini tadinya jalur Perdati. Jadi jalur transportasi, distribusi, lalu lintas dari Sumedang ke Bogor itu melalui ini. Kalau sekarang mungkin disebut jalur nasional. Jalur nasional harus ini persisnya. Dulu disebutnya jalur Perdati. Nah, tahun 1535 amanat menjadi pemimpin di dalam penyiaran Islam itu disematkan jabatan Tumenggung. Jadi sejak 1535 kawasan ini disebut Nagari Sagala-Herang. Yang pada saat itu kemungkinan kalau lihat beberapa babat ini lahir anak pertama juga dari Arya Wangsa anak Wangsa Goparana ini. Yang kemudian setelah dewasa beliau berangkat ke Cianjur, bikin Kabupaten Cianjur. Hijrah atau pengembangan wilayah penyiaran Islam. Nah, kalau dilihat dari aspek seperti itu, sebetulnya pemusatan kekuasaan di Sagala-Herang ini itu menguasai sampai ke Subang, Pamanukan, dan Ciasem. Artinya dari sini ke sana gitu ya. Itu. Nah, dan nanti di kemudian hari semua itu berubah akan jadi Kabupaten Subang gitu. Nah, tapi awalnya dari sini. Periodenya beliau itu berapa lama dia kalau katakan memimpin ya di wilayah Dayakolot atau sekarang dikenal dengan Sagala-Herang, dan dampak secara spiritual maupun ekonomi dari hadirnya beliau di Subang Selatan ini umumnya dan Sagala-Herang ini khususnya. Nah, itu sebetulnya ketika Arya Wangsa Goparana memulai pembangunan wilayah bersifat Islam, pemerintahan orientasinya Islam, itu masyarakatnya memang sudah Islam, banyak yang Islam, sudah menjadi Muslim. Karena itu sudah berlangsung memang 100 tahun yang lalu penyiaran ini dilakukan di Subang oleh generasi Nyimas Subang Larang. Nah, Goparana ini datang ke sini memang banyak juga memberikan perubahan-perubahan secara budaya, bahkan secara religius mungkin itu semakin kuat lah istilahnya. Jadi sektor-sektor pondok pesantren mulai berkembang, maju kan gitu. Ada masjid-masjid dan sebagainya lah. Ya pokoknya
orientasi keislaman mulai tegas dan jelas di Subang, terutama di daerah Subang Selatan ini. Makanya kadang-kadang disebutkan wilayah tradisional Kabupaten Subang ini adalah Subang Selatan. Subang Selatan. Teman-teman, mungkin juga bincang-bincang kita ini agak sedikit noise ya, atau berisik, karena memang ramai sekali. Nanti teman-teman bisa lihat banyak sekali pengunjung yang menziarahi. Saya sih berharap ziarah itu bukanlah sesuatu yang sifatnya wajib atau mengkhususkan ya Om ya, tapi mungkin kita bisa mengambil ilmunya tentang sejarah awal bagaimana pengukuhan atau pendalaman agama Islam yang sudah didahului oleh Nyimas Subang Larang dan turunannya kemudian ke Raden Arya, menjadi sebuah ilmu sejarah. Bukan kita bermaksud untuk mengkhususkan atau apa disebutnya begitu Om. Bahkan dengan penyebaran informasi seperti ini, bangunan kekerabatan itu akan terbentuk, betul. persaudaraan. Oh, saya dari keturunan anaknya yang ini, saya bukan ngumpul di sini. Makanya banyak datang dari Bandung, dari Banten di sini nih, dari Cianjur, dari Cirebon, banyak yang akhirnya ketemu di sini ya, kerabatannya terbentuk. Udah terbentuk kekerabatan dari dulunya itu sampai sekarang begitu Om ya. Oke. Teman-teman, sejarah singkat dari tokoh Arya Wangsa Goparana ini mudah-mudahan ini menjadi suatu edukasi juga untuk kita, yang mudah-mudahan tidak melupakan sejarah ya Om. Baik teman-teman, mungkin begitu cerita singkatnya untuk jadi penambahan wawasan buat kita. Kang Bejo, kesan dan pesannya dengan ini boleh katakan situs Nangkaberit tentang situs Nangkaberit. Oke, coba Om, pesan dan kesannya untuk generasi muda termasuk juga pemerintahan setempat, karena ya ini berkaitan dengan sejarah Om. Silakan Om. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Orang muda zaman kini jangan sampai melupakan Karukun, karena keberadaan kita ada di sini oleh sebab keberadaan leluhur kita. Jangan lupakan sejarah. Luar biasa. Ada juga yang bilang begini, jangan pernah lupakan sejarah jika Anda ingin jadi sejarah yang tidak ingin dilupakan. Oke Om, sampai ketemu di video selanjutnya. Joker Victor mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih Om.